경찰이나 판검사도 못하는 걸 해치가 대신 정의 구현해준 거 아니냐고요. 사법 처리 시스템이 제대로 작동되는 거 맞습니다. 먼저 죽인 다음에 시체를 훼손한 것 같은데? Halo sedulur KB, piye kabare? Moga sehat terus ya. Selamat menonton alur cerita film Ai, The Executioner tahun 2024. Di awal film memperlihatkan rombongan ibu-ibu sosialita tengah berbondong-bondong memasuki bangunan klinik operasi plastik yang ternyata digunakan sebagai sarang perjudian. Di sini, seorang detektif bernama Miss Bong melakukan penyamaran menjadi salah satu ibu sosialita untuk mengumpulkan informasi serta bukti dari kamera tersembunyi di balik brosnya. Sementara di luar sana, detektif lain asik memakan mie instan sembari menunggu momen melakukan penggerebekan. Singkatnya, Miss Bong berhasil memenangkan permainan berulang kali dan mencuri perhatian si pemilik tempat judi bernama Dokcil. Sehingga Dokcil mengutus anak buahnya untuk memberikan undangan kepada Miss Bong bertaruh di permainan lebih besar lagi. Jelas ini merupakan suatu keuntungan, sebab Miss Bong bisa memperoleh bukti-bukti lain. Sayangnya belum sempat memulai permainan, Dokcil langsung membongkar penyamaran Miss Bong, tak kalah menyadari keberadaan kamera tersembunyi pada brosnya. 덕질! 카메라네. Alhasil, Dokcil pun memberikan sinyal kepada anak buahnya untuk segera pergi meninggalkan TKP. Di saat bersamaan, polisi mulai berdatangan, yang membuat ibu-ibu sosialita beserta komplotan Dokcil lari berhamburan mencari jalan keluar. Sialnya Miss Bong sendiri malah tumbang, tak kalah berusaha menahan pergerakan Dokcil. Beralih ke sisi lain, tampak ibu-ibu sosialita berlari penuh semangat, seakan-akan mereka yakin bisa lolos dari kejaran polisi. Sampai akhirnya mereka berhasil meninggalkan tempat itu, tetapi dengan menebeng mobil polisi, alias tetap tertangkap. Setelah diuber-uber ke sana kemari, Dokcil pun mulai tersudut oleh kepungan polisi, dan ia harus menghadapi tendangan mematikan Miss Bong, yang ternyata malah mematikan diri sendiri. Alhasil, dua orang detektif bernama Dojul serta Dong Hyun segera turun tangan memegangi Dokcil, sehingga Miss Bong mampu melesatkan tendangan mautnya tepat mengenai dua butir telur Dokcil. Sungguh pencapaian memuaskan pada malam ini, di mana pihak kepolisian berhasil meringkus bandar perjudian besar. Berpindah ke sebuah atap bangunan, tampak sesosok pria misterius tengah menyandera pria tua bernama Jung-se, sembari mempertontonkan suatu tayangan video. Jadi usut punya usut, Jung-se yang notabene merupakan seorang profesor, pernah melakukan kekerasan seksual kepada Somi, yaitu salah satu murid di perguruannya. Tetapi berkat kekuatan orang dalam, pihak sekolah serta polisi membebaskannya dari segala tuduhan. Bahkan lebih konyol lagi, Jung-se malah diangkat menjadi kepala divisi. Dan dengan bermodalkan kekuasaannya, ia pun menuduh Somi sebagai wanita mata duitan yang rela diajak berhubungan demi memperoleh uang. Atas dasar ketidakadilan itulah, akhirnya Somi memutuskan bunuh diri dengan melompat dari gedung tempat kerja Profesor Jung-se. Kembali kepada si pria misterius, ternyata doi berencana membalaskan kematian Somi. Keesokan harinya, masyarakat dihebohkan oleh berita kematian Jung-se yang terjatuh dari atap bangunan tempat kerjanya. Sementara beberapa pihak beranggapan bahwa Jung-se telah dibunuh oleh sesosok pria misterius berjulukan Hae-je, di mana Hae-je sendiri merupakan pembunuh berantai yang targetnya adalah para pelaku pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, serta kejahatan-kejahatan berat lainnya. Ia seolah-olah memperjuangkan keadilan bagi pihak korban karena polisi dianggap gagal memberikan hukuman setimpal kepada pelaku. 판검사도 못하는 걸 해치가 대신 정의 구현해준 거 아니냐고요. 사법 처리 시스템이 제대로 작동되는 거 맞습니다. Menyadari kredibilitas pihak kepolisian sedang dipertaruhkan, lantas Pak Kepala Polisi bernama Sudai langsung mengadakan rapat dadakan. Pertama-tama Dojul menyinggung sosok Hae-je yang diduga kuat sebagai dalang di balik kematian Jung-se, sebab Hae-je selalu menghabisi setiap targetnya dengan suatu keunikan tersendiri.
Jadi berhubung sebagian besar targetnya merupakan para pelaku pembunuhan, maka Heichi akan menghabisi nyawa si target dengan memperlakukannya sama persis ketika si target melancarkan aksi kejahatannya. Contohnya, ada kasus pembunuhan seorang nenek-nenek oleh cucunya sendiri bernama Song. Nah, dikarenakan Song menghabisi nyawa si nenek dengan melancarkan pukulan bertubi-tubi, sekaligus menyundutkan lusinan rokok ke wajahnya, 그 과정에서 죽어가는 할머니의 얼굴에다가 maka Heichi membunuh Song menggunakan metode serupa. 발견 당시 얼굴 곳곳에 담뱃불로 지져진 자국이 있었습니다. Kemudian ada kasus tabrak lari oleh pelaku bernama Chohi. Heichi pun membunuh Chohi dengan menabraknya sampai meninggal di tempat. Tetapi walaupun sudah terlihat cukup meyakinkan, kenyataannya Dojol belum mengetahui identitas asli Heichi. Bahkan ia belum mempunyai bukti hasil penyelidikannya sendiri. Sebab usut punya usut, semua analisis mengenai pembunuhan berantai tersebut dibuat oleh seorang reporter sekaligus YouTuber bernama Park. Selain itu, julukan pembunuh misterius Heichi juga dibuat oleh Park. 뭐 던질 거 없어? Alhasil, Pak Kepala Polisi merasa geram bukan main, karena bagaimana mungkin seorang detektif senior seperti Dojol bisa-bisanya langsung percaya terhadap konten random di luar sana. Terakhir, demi memperbaiki citra polisi, beliau meminta kepada Dojol serta kawan-kawan supaya lebih serius menangani kasus ini. 가슴으로 수사합시다. 가슴으로. Malam harinya Dojol masih saja sibuk menonton video YouTuber Park untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai Heichi. Hingga tak berselang lama ia dimarahi oleh sang istri, sembari disuruh berbicara dengan Woo-jin, si anak laki-lakinya. 당신 아직 사태 심각성을 모르겠어? 우진이랑 바로 얘기할 거야. Jadi usut punya usut, Woo-jin terlibat perkelahian sengit dengan teman sekolahnya, yaitu sebagai bentuk perlawanan karena dirinya selalu menerima perundungan. 우진아, 그 아빠랑 조깅할까? Dojol pun sudah mencoba berbagai cara untuk membujuknya keluar dari kamar, akan tetapi sia-sia. Ketika malam semakin larut, kapten tim bernama Jae-pyong menemui Dojol untuk menyampaikan suatu perkara serius. Jadi, ada pelaku kejahatan bernama John yang akan segera bebas dari penjara atas kasus pembunuhan terhadap wanita hamil. 이 새끼 전소장 아니야? Di mana pada suatu hari, seseorang berinisial A hendak membawa istri hamilnya serta anaknya ke rumah sakit. Namun A sempat berselisih paham dengan John, dikarenakan John tidak mau memindahkan mobilnya yang menghalangi mobil A. Di bawah pengaruh alkohol, John pun melancarkan serangan bertubi-tubi, sampai akhirnya istri A terbunuh saat mencoba menghentikan perselisihan. Sayangnya John hanya dipenjara selama 3 tahun saja, sebab doi mengaku tidak berniat melakukan pembunuhan, mengingat sedang dalam kondisi mabuk berat. 법원은 당시 전서구에게 살인 의도가 없었다는 점, 이 사건으로 피해자 뱃속에 있던 태아까지 사망했지만 Lebih parahnya lagi, akhirnya A memutuskan bunuh diri setelah membunuh anak pertamanya. Yaitu berhubung A gagal mendapatkan kompensasi atas kematian sang istri yang berujung pada kesulitan keuangan akibat akumulasi hutang-hutangnya. Dalam rangka merespon kebebasan John, para netizen pun beramai-ramai meminta bantuan kepada Heichi untuk menghabisi nyawa John. 뉴스 뜨자마자 해치들은 그냥 전세부 죽여달라고 인터넷에 난리가 났어. Mengingat semua kebusukan John, Dojol pun menyatakan berpihak kepada para netizen sebab ia akan merasa sangat lega apabila sampah seperti John dilenyapkan dari muka bumi. 이런 새끼 누가 대신 죽여주면 속이 다 시원하겠구만. Namun, Kapten Jae-pyong menambahkan bahwa mereka menerima tugas baru dari kepala polisi untuk melindungi John dari ancaman pembunuhan Heichi. 아, 아무리 그래도 어떻게 수갑 채운 사람한테 경호 업무를 맡겨? Ya, walaupun terdengar cukup menyebalkan, tetapi mereka tidak bisa menolak perintah tersebut. Singkatnya, di hari kebebasan John, tampak orang-orang mulai memadati area sekitar tempat tinggal John. Mereka pun menyuarakan keadilan supaya John dikembalikan ke dalam penjara atau sekalian dijatuhi hukuman mati. Sementara beberapa streamer melakukan siaran live sembari melontarkan umpatan demi umpatan kepada John. Bahkan salah satu streamer nekat membawa seonggok pisau dan berjanji menikam John. Singkatnya, ketika rombongan pengawalan John sampai di lokasi tujuan, puluhan warga langsung memukuli kaca mobil polisi, sekaligus melemparinya menggunakan telur. Keadaan pun semakin kacau tak terkendali, tak kala pihak kepolisian berusaha membawa John masuk ke dalam rumahnya. Kemudian saat streamer pemegang pisau sudah bersiap-siap melancarkan serangan, tiba-tiba ia dihentikan oleh petugas patroli bernama Sunwo.
Ya, walaupun sempat menerima sayatan pisau pada seragamnya, tetapi Sunwo mampu menumbangkan streamer gila tersebut. Sebelum memasuki rumah, di sini Dojul sempat melihat ke belakang dan merasa kagum terhadap kemampuan bela diri Sunwo. Hingga pada malam harinya, Dojul mengajak Sunwo makan bersama anggota timnya demi mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Nah, belakangan barulah diketahui apabila Sunwo memang sering meng-KO orang-orang bermasalah. Sampai-sampai ia memperoleh julukan sebagai petugas patroli UFC. Tak mau menyia-nyiakan bakat menonjol Sunwo, lantas Dojul menawarkan bergabung ke kantor polisi, 너 지구대 계속 있을 거냐? di mana ia beserta kawan-kawan akan menuliskan rekomendasi agar Sunwo bisa dimasukkan ke dalam timnya. 아닙니다. 저야 영광이죠. Dan Sunwo sendiri merasa sangat terhormat memperoleh kesempatan berharga tersebut. Namun di tengah obrolan ini, Dojul malah mendapatkan telepon dari seorang polisi yang mengatakan bahwa Wujin sempat menghubungi saluran laporan bunuh diri sehingga dikhawatirkan benar-benar berniat bunuh diri. 곧 갈게요. Alhasil, Dojul buru-buru pulang ke rumah dan kebetulan berpapasan dengan sang istri yang juga baru menyelesaikan urusan di luar sana. Namun setelah mendobrak pintu kamar Wujin, ternyata Wujin hanya sedang tiduran di atas kasur. Otomatis Dojul pun marah besar dikarenakan Wujin telah merepotkan banyak pihak. Ya, meskipun pada kenyataannya, Wujin memang tengah mengalami depresi akibat kasus perundungan di sekolahnya. Keesokan harinya memperlihatkan Dojul serta sang istri diundang oleh kepala sekolah untuk menindaklanjuti kasus terkait anaknya. Di sini juga terdapat orang tua murid lain yang tempo hari berkelahi dengan Wujin. Intinya, kepala sekolah berusaha membantu proses mediasi dan menyarankan Wujin pindah ke sekolah lain sebagai jalan keluar terbaik. 그래도 정 불편해서 전학을 원하시면 저희가 처리해 드릴 수 있어요. Tetapi Dojul langsung melayangkan protes sebab anaknya merupakan korban pembulian sehingga si tukang bully lebih pantas dipindahkan ke sekolah lain. 우진이가 전학을 왜 갑니까? 가려면 가해 학생이 가야죠. Sementara pihak orang tua murid sebelah merasa tidak terima apabila anaknya dituduh sebagai tukang bully. Selanjutnya, seorang staf menunjukkan catatan konseling Wujin. 아버님께서 학교 폭력을 대하는 방식이 우진이가 초등학교 때부터 중학교 때까지 좀 싸움이. Di mana dari catatan tersebut menyatakan Wujin memang sering berkelahi, bahkan semenjak masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi tidak menutup kemungkinan jika Wujin merupakan sumber masalah sebenarnya. Namun di tengah proses mediasi ini, tiba-tiba Dojul menerima panggilan dari Kapten Jae-byung yang menyuruhnya segera datang ke kantor polisi. Berpindah ke kantor polisi, Jae-byung mempertontonkan video proses pembunuhan terhadap Profesor Jung-sik yang memang sengaja direkam oleh Hae-jae lalu disebarluaskan di internet. 잘 나가는 스트리머 10명한테 이 동영상이 전송됐대. Nah, mengetahui perkara semakin serius, maka Jae-byung berencana memindahkan John ke tempat lain yang sekiranya tidak mungkin ditemukan oleh Hae-jae. Mengingat rumah John sendiri sudah terekspos di berbagai media, bahkan setiap orang asing bebas berseliweran di sekitarnya. Berpindah ke dalam rumah John, tampak pihak kepolisian menyusun strategi memindahkan John. Pertama-tama Miss Bong memasukkan sesosok pria ke dalam mobil yang dianggap sebagai John, sehingga orang-orang bergegas mengikuti mobil tersebut. Sampai akhirnya salah satu streamer baru menyadari kalau John asli akan dibawa menggunakan mobil detektif Dojul. Alhasil sebagian kerumunan mengikuti mobil Miss Bong, sementara sebagian lain mengikuti mobil Dojul. Yang padahal pada kenyataannya, John tidak berada di dalam kedua mobil tersebut. 네가 충원하자며. Nah, barulah ketika situasi aman terkendali, Sunwo alias si petugas patroli UFC datang menjemput John untuk diantarkan menuju tempat persembunyian. Lalu sesampainya di tempat persembunyian, Dojul sempat beradu mulut dengan John, dikarenakan John mengucapkan beberapa kalimat yang seakan-akan merendahkan pihak kepolisian.
Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, di sini Sunwo menawarkan diri untuk mengantarkan pulang Dojul. 들어가시죠. 태워다 드릴게요. Kemudian di tengah perjalanan, Dojul sempat curhat mengenai anaknya Woo-jin yang seperti menyimpan banyak masalah tetapi tidak pernah mau bercerita kepada orang tuanya. Sunwo pun menjawab bahwa anak-anak zaman sekarang memang sulit diajak berkomunikasi sebab mereka cenderung mencurahkan isi kepala ke dalam ponselnya. 여기 다 들어있거든요. Selanjutnya Sunwo menawarkan membuat kloningan ponsel supaya Dojul dapat memantau kegiatan anaknya. 쌍둥이 폰 들어보셨죠? 그 쌍둥이 폰 만들다 걸려서 징역 살고 나온 애 하나 아는데 형님 혹시 생각 있으시면 한번 만나보실래요? Hingga tak berselang lama, Dojul memperoleh panggilan dari Juyeon istrinya yang menyuruhnya datang ke suatu tempat. 마누라. Ketika hari mulai terang, sampailah Dojul di sebuah toko peralatan rumah tangga milik janda dua anak bernama Toy. Dan sebelum pergi dari sana, Sunwo sempat mengambil gambar lingkungan sekitar toko tersebut. Di sini Juyeon menunjukkan sebuah video siaran YouTuber Park yang membahas tentang permintaan dari para netizen kepada Hae-jae untuk mengeksekusi para pelaku kejahatan. 해친지 뭔지 아는 사람한테 처형해달라고 제보하는 방송이래. 그래서 이번 컨텐츠 시리즈를 기획해봤습니다. Di mana salah satu voting tertinggi adalah permintaan pembunuhan terhadap Toy. Pada siarannya, YouTuber Park mengatakan bahwa Toy telah membunuh sang suami demi mendapatkan uang asuransi sebesar $700.000. Padahal kenyataannya, uang asuransi tidak mencapai $700.000 dan pihak yang mencairkannya adalah anggota keluarga sang suami, bukan dirinya. Mengetahui berita palsu tersebut, Dojul pun baru teringat apabila YouTuber Park juga merupakan mantan kriminal. Ialah reporter yang dipecat akibat ketahuan menerima uang suap. Lebih parahnya, semenjak siaran YouTuber Park, Toy mulai menerima teror dari orang-orang tak dikenal, sampai-sampai memecahkan kaca tokonya. 새벽에 어떤 놈들이 저 유리창까지 깨고 갔대잖아. Dari situlah Toy menelpon yayasan tempat kerja Juyeon, sehingga Juyeon bisa berada di sini. Sebagai penanggulangan masalah ini, Dojul akan meminta kantor polisi untuk mengirimkan beberapa petugas patroli, sekaligus meminta jam tangan pintar darurat yang bisa digunakan memanggil bantuan polisi. Ketika sedang makan siang bersama, Dojul serta kawan-kawan melihat unggahan terbaru YouTuber Park yang mengatakan hendak mengundang Hae-jae untuk tampil di siaran live-nya. 라이브 방송에 찍어 나온다는데요? Nah, meski belum terjamin kebenarannya, tetapi mereka akan tetap datang ke lokasi pertemuan, mana tahu memang benar-benar bertemu Hae-jae. Malam harinya, tampak John sedang berada di rumah persembunyian dengan dijaga oleh dua orang petugas. Kemudian ia menerima panggilan misterius yang memberitahu kunci gembok pintu keluar disembunyikan di dalam toilet. Sambil berpura-pura hendak mandi, John pun masuk ke dalam toilet dan berhasil menemukan kunci tersebut. Yang bisa digunakan membuka pintu keluar bangunan dari dalam kamar mandi. Setibanya di pasar malam, tampak Dojul CS mulai berpencar mencari keberadaan Hae-jae. Sementara YouTuber Park sibuk melakukan siaran live-nya. Hingga tak berselang lama, Sunwo mendapati seseorang mencurigakan yang memiliki ciri-ciri seperti pembunuh berantai Hae-jae, yaitu mengenakan pakaian serba hitam serta menutupi area sekitar wajahnya. Sunwo pun sangat yakin kalau si pria mencurigakan adalah Hae-jae, sebab Doi terus berjalan menuju arah YouTuber Park. 둘이 접촉하면 무조건 잡아야 돼. 떡볶이 차 쪽으로 가요. 떡볶이 차. Sialnya, ketika Dojul CS berusaha menangkapnya, di sini Hae-jae menyadari sedang diincar oleh pihak kepolisian, sehingga ia segera kabur dari sana. Namun menangkapnya bukanlah perkara mudah, karena gerakan Hae-jae sangatlah lincah, apalagi Doi juga menguasai teknik parkour. Kemudian saat mendekati tangga nan cukup curam, tiba-tiba Sunwo menubruk Hae-jae yang membuat keduanya terguling ke bawah. Hebatnya, dalam kondisi seperti ini, Sunwo mampu melancarkan serangan demi serangan. Dan setelah mendarat di bawah sana, dirinya langsung meng-KO Hae-jae. Ya, walaupun berhasil mengamankan Hae-jae, tetapi Hae-jae sendiri mengalami luka sangat parah dan tentu mengundang reaksi syok dari orang-orang di sekitarnya.
Kembali ke rumah persembunyian, tampak dua petugas merasa janggal sebab John tak kunjung keluar dari kamar mandi, di mana ketika mencoba mengeceknya, ternyata John sudah kabur dari tempat itu. Selanjutnya memperlihatkan Dojul CS merasa panik bukan main, sebab si pria misterius yang mereka tangkap di pasar malam ternyata bukanlah sosok Haeji, 쟤 해치 아니라고. melainkan doi hanyalah orang random yang dibayar oleh YouTuber Park untuk berpura-pura menjadi Haeji, yaitu demi menggait lebih banyak penonton. Sementara ketika membahas Sunwoo yang sama-sama mengalami cedera, Miss Bong pun mengatakan bahwa Sunwoo pergi ke rumah sakit sendirian karena tidak mau merepotkan rekan-rekannya. Hingga pada keesokan harinya, Dojul CS merasa kaget bukan main, tak kalah mengetahui John meninggal dalam kondisi mengenaskan setelah sebelumnya kabur dari rumah persembunyian. Menurut informasi dari salah satu petugas, kepala John mengalami retak parah dan kondisinya sama persis seperti ibu hamil yang dibunuh oleh John. 피해자랑 똑같은 형태로 머리가 깨져 있는데요. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, 잠깐만. ternyata John meninggal akibat dicekik. 죽인 다음에 시체를 훼손한 것 같은데? Atas bukti-bukti tersebut, Dojul CS pun merasa sangat yakin kalau Haeji merupakan dalang utama di balik kematian John. Beranjak dari lokasi pembunuhan, Dojul pun mendatangi studio rekaman YouTuber Park dan mengancam menjebloskan ke penjara karena sudah menyebarkan berita hoax. Ya, walaupun sempat bersikap nyolot, 헌법제 21조 언론의 자유가 있는데 tetapi nyali YouTuber Park langsung ciut tak kalah Dojul membahas perihal Haeji palsu yang sebenarnya merupakan orang bayaran. 너 때문에 지금 새파란 애송이 하나가 중환자실에서 사경을 헤매고 있는데 내가 죄 짓고 살지 말라 그랬지. Terakhir, Dojul mengajak bekerja sama, di mana Park diminta melaporkan setiap perkembangan Haeji sambil menakut-nakuti akan memenjarakannya apabila tidak bersedia. Berpindah ke tempat lain, memperlihatkan Woo Jin tengah dibully oleh teman-temannya. Kemudian tanpa disangka-sangka, Sunwoo menunjukkan batang hidungnya dan langsung menghajar murid-murid Badung tersebut. Alhasil selepas kejadian itu, Dojul memperoleh informasi dari sang istri bahwa para murid Badung tiba-tiba datang ke rumah mereka untuk menyampaikan permohonan maaf. Sementara di sisi lain, memperlihatkan seorang pria bernama Kang Hun mendatangi suatu tempat sepi untuk mengambil sebuah paket berwarna coklat. Sembari dipantau oleh seseorang misterius. Hingga pada suatu malam, Kang Hun memacu mobil dengan sangat kencang, sebab ia bertujuan menabrak segerombolan geng motor. Beralih ke kantor polisi, tampak Sunwoo sedang menjelaskan kasus pembunuhan massal oleh Kang Hun yang menyebabkan 12 anggota geng motor meninggal dunia. Di mana setelah diusut ke belakang, ternyata Kang Hun mempunyai seorang kekasih yang sekitar 2 tahun lalu meninggal akibat suatu kecelakaan mengenaskan, imbas dari aksi ugal-ugalan geng motor Sangnam. Nah, Kang Hun yang saat itu merupakan anggota pasukan khusus Korea Selatan, berusaha melancarkan aksi balas dendam terhadap gangster Sangnam karena pihak kepolisian tidak memberikan hukuman setimpal kepada mereka. Sayangnya aksi balas dendam tidak berjalan mulus dan Kang Hun berakhir dicopot dari jabatannya. Berbulan-bulan Kang Hun menjalani hidup dalam kehancuran, bahkan sempat tertangkap berulang kali akibat kasus pelanggaran narkoba. 마약 사범으로 검거된 기록이 있고요. Sampai akhirnya pada malam itu ia berhasil menghabisi semua anggota geng motor Sangnam. Kemudian Sunwoo menambahkan informasi penting bahwa tepat pada hari di mana John dipindahkan ke rumah persembunyian, mobil Kang Hun terpantau parkir di sekitar rumah John. 전서구가 안전가옥으로 이동하는 날, 전서구 아파트 단지에 나타난 민강훈의 차가 Singkatnya, Dojul CS berusaha melacak keberadaan mobil Kang Hun, 하나씩 확인해봤더니 여기가 약쟁이 소굴이라는데요? lalu menemukannya sedang terparkir di sebuah pemukiman kumuh, tempat tinggal para gembel-gembel. Saat memeriksa isi mobil, mereka pun menemukan beberapa benda aneh, contohnya seperti air kencing di dalam botol jus. Dan ditemukan pula kotak paket berwarna coklat yang berisikan informasi mengenai setiap anggota geng motor Sangnam, alias si pelaku pembunuhan kekasih Kang Hun. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau si pria misterius yang sebelumnya memberikan paket tersebut ikut serta membantu Kang Hun melancarkan aksi balas dendamnya.
Di sini juga ditemukan beberapa foto rumah persembunyian John 이거 최소한 경찰 아니면 공무원이야 말이 되는 건데? yang seharusnya tidak bisa diakses oleh orang sembarangan, sehingga mereka sangat yakin kalau Kang Hun adalah Heiji asli. Selanjutnya Dojul CS mulai menelusuri pemukiman itu, yang mana terdapat banyak suntikan bekas obat-obatan terlarang, sekaligus limbah narkoba lainnya. Sampai akhirnya Dojul serta Sunwoo menemukan tempat tinggal gembel-gembel pecandu. Dan Sunwoo berhasil menemukan keberadaan Kang Hun alias Heiji. Namun sungguh di luar dugaan, di sini Sunwoo malah sengaja menusukkan suntikan ke kaki sendiri, yaitu sebagai bentuk playing victim, agar ia bisa melancarkan serangan ke Kang Hun dalam rangka membela diri. Alhasil, pertarungan sengit pun tak dapat terhindarkan. Dan ketika Sunwoo hampir menusuk mata Kang Hun, tiba-tiba Dojul datang menghentikannya. Lalu Kang Hun pun memanfaatkan kesempatan ini untuk beranjak kabur dari sana. Berpindah ke atap bangunan, tampak Kang Hun mulai tersudut oleh kepungan Dojul serta kawan-kawan, dan dikarenakan tidak bisa pergi kemana-mana lagi, maka ia pun terpaksa menghadapi mereka semua. Disinilah Kang Hun benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai mantan pasukan khusus, sebab ia mampu memberikan perlawanan sengit yang membuat pihak kepolisian cukup kewalahan. Hingga pada suatu momen Sunwoo mampu menyudutkan Kang Hun, tetapi ketika Dojul hendak memberikan pertolongan, Sunwoo serta Kang Hun malah terjatuh. Di mana Kang Hun berhasil dipegangi oleh Dojul CS, sementara Sunwoo temangsang di bangunan sebelah. Berpindah ke rumah sakit, memperlihatkan Dojul datang menjenguk Sunwoo. Ya, walaupun sempat mengalami banyak kesulitan, 그래도 우리가 해치 잡긴 잡았네요. untunglah mereka berhasil menangkap Heiji. Namun sebelum beranjak pergi dari sana, Dojul sempat bertanya kepada Sunwoo. 너 진짜 민강훈이 죽이려고 그랬던 거 아니지? Mengingat Sunwoo pernah melancarkan serangan sangat berbahaya, baik ketika berhadapan dengan Heiji palsu, maupun ketika berhadapan dengan Kang Hun. Ia pun menyarankan supaya lebih berhati-hati, 너 그러다 실수한다. 조심해. karena suatu saat nanti Sunwoo pasti akan membuat kesalahan. Kembali ke kantor polisi, di sini Dojul merasa marah besar, tak kalah mengetahui kasus Kang Hun dilimpahkan kepada penyidik dari tim lain. 남의 사건 뺏어가면서 뭔 협조를 부탁해? 지금 취재 중입니다. 협조 부탁드립니다. Di mana usut punya usut, ternyata kepala polisi Sudai memang mendelegasikan kasus Kang Hun alias Heiji. Dikarenakan semenjak Dojul CS menangani kasus tersebut, seketika terjadi banyak kekacauan seperti Heiji palsu dibuat sekarat, John ditemukan meninggal dunia, bahkan 12 anggota geng motor tewas ditabrak. Meski begitu, Dojul tetap ngotot melakukan penyelidikan, yaitu dengan menemui seorang dokter ahli forensik yang menangani kematian John. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, John meninggal akibat dicekik sangat kuat. 목 조르는데 손 아니면 도무지 골 때릴 게 뭐가 있어? 이게 골 때리네. Tetapi pencekikannya bukanlah menggunakan tangan atau alat, melainkan menggunakan pitingan kaki. 뭐 손으로 조른 것도 아니고 도구를 쓴 것도 아니고 목에 아주 넓게 퍼져 있잖아. 응? 다리? Selanjutnya si dokter menunjukkan sebuah video pertarungan atlet UFC yang memperlihatkan suatu cekikan kuat menggunakan kaki, atau biasa disebut cekikan segitiga. 이게 요새 이종격 투기에서 많이 쓰는 기술인데 Mendengar kata-kata UFC, lantas Dojul langsung mencari sebuah video di internet, yaitu video mengenai Sunwoo yang sempat mempraktekkan kuncian segitiga, tak kalah menghadapi seorang pria pembuat onar. Dari sinilah ia juga mulai merasa curiga bahwa Sunwoo merupakan sosok di balik julukan Heiji. Kemudian Dojul langsung menelpon rekan-rekannya dan mengajak mereka berkumpul untuk membahas temuan barunya. Namun tanpa disangka-sangka, Sunwoo juga mendengarkan panggilan tersebut setelah berhasil menyadap ponsel milik Dojul.
Setibanya di kantor polisi, Dojol mulai mengungkapkan kebenarannya apabila Kang Hun bukanlah Hae-jae asli, melainkan doi hanyalah meniru Hae-jae. Dan alasan pembunuhan geng motor sebelumnya adalah murni balas dendam, alias tidak mempunyai sangkut paut apapun dengan kasus pembunuhan berantai. Lalu Dojol menginfokan penyebab kematian John yang ternyata akibat dicekik menggunakan kaki atau biasa disebut cekikan segitiga, sambil menunjukkan video Sunwo yang melakukan cekikan tersebut. Dojol pun langsung mengklaim bahwa Sunwo adalah Hae-jae. Sempat Kapten Tim Jae-byung meragukan penemuan Dojol, sampai akhirnya Dojol memperjelas video Sunwo yang ternyata sedang mencekik Kang Hun. Jadi Kang Hun berbuat onar pada malam itu bukanlah disebabkan oleh mabuk, melainkan tengah kecanduan narkoba. Nah, semenjak pertemuan pertama itulah, Sunwo memanfaatkan Kang Hun yang notabene kecanduan narkoba untuk berpura-pura menjadi Hae-jae. Sebagai imbalannya, Sunwo akan memberikan data pribadi anggota geng motor, sehingga Kang Hun bisa melancarkan aksi balas dendamnya. Intinya, sebelum momen penangkapan di pemukiman kumuh pada malam itu, sebenarnya Sunwo sudah sering bertemu Kang Hun. Di sini Dojol lanjut menambahkan bahwa saat berada di pasar malam, Sunwo terlihat sangat bersemangat menghajar Hae-jae palsu, sampai-sampai hampir membunuhnya. Harapannya, apabila Hae-jae palsu sampai meninggal dunia, maka kasus akan ditutup dan polisi tidak akan pernah menemukan kebenarannya. Hal yang sama juga berlaku ketika Sunwo seperti hampir membunuh Kang Hun dalam proses penangkapan pada malam itu. Usai mendengar penjelasan panjang lebar Dojol, rekan-rekan lain pun bersedia membuktikan kebenarannya. Sialnya, ketika Dojol kembali ke rumah sakit, ternyata Sunwo sudah melarikan diri dari sana. Di saat bersamaan ia mendapatkan kabar dari Juyeon bahwa Toi menghilang entah kemana, meninggalkan kedua anaknya di rumah tanpa penjagaan. Kemudian di tengah kegelisahan inilah, tiba-tiba Dojol menerima telepon dari Sunwo yang selanjutnya mempertontonkan kondisi Woo-jin sedang disiram minyak tanah 핸드폰 화면 좀 보실래요? untuk dibakar hidup-hidup. Jelas Dojol merasa marah besar, namun ia juga bingung harus berbuat apa. Sampai akhirnya Dojol disuruh datang ke suatu tempat untuk membicarakan jalan keluar atas masalah ini. Tetapi sebelum beranjak pergi, Dojol sempat meminjam telepon milik pos penjaga kantornya untuk memberitahu informasi penting kepada Jae-byung. Jelas ia tidak bisa menghubungi menggunakan ponsel sendiri, mengingat ponselnya sedang diretas. Dan sesampainya di lokasi tujuan, Dojol langsung mendapati YouTuber Park tengah diikat pada sebuah kursi yang dikelilingi banyak pecahan beling. Sementara Toi berada di dalam mobil, di mana terdapat sebuah besi runcing di hadapannya, sehingga apabila mobil melaju ke depan lalu menabrak sebuah objek, maka otomatis besi runcing akan menancap ke leher Toi. Di sini, Sunwo pun memberikan dua buah skenario. Skenario pertama adalah Dojol diminta menekan pedal gas pada mobil, yaitu dalam rangka membunuh Toi. Dan nantinya Sunwo akan menumbalkan YouTuber Park alias menjadikannya sebagai sosok Hae-jae yang telah membunuh Toi serta korban-korban sebelumnya. Nah, dengan skenario itu, maka nama Sunwo akan kembali bersih, sementara Woo-jin juga akan dibebaskan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan normal seperti biasanya. 그동안 해치로 활동해 왔었던 정의 부장이 한 걸로 될 겁니다. 그럼 우진이도 살리고 우리 둘 다 원래 자리로 돌아갈 수 있어요. Sedangkan skenario kedua adalah Dojol diperbolehkan memburu Sunwo. 형님이 저를 체포해 보시는 거죠. 그럼 일단 우진이는 위험해져요. Tetapi resikonya Woo-jin bisa dibakar hidup-hidup. Sebagai seorang polisi, jelas Dojol tidak menginginkan ada korban jiwa, dan ia memilih menyelamatkan Toi terlebih dahulu. Di saat bersamaan, Sunwo muncul dari belakang, sambil menggoyahkan hati Dojol dengan mengancam membakar Woo-jin. 당신 아들 죽는다니까. Hingga tak berselang lama Dojol menerima pesan dari Miss Bong bahwasanya telah berhasil sampai di lokasi penyanderaan Woo-jin. Sebab usut punya usut, sebelumnya Dojol sempat menginfokan ciri-ciri lokasi penyanderaan kepada Kapten Jae-byung. Alhasil, Miss Bong serta kawan-kawan langsung menghajar beberapa orang yang ikut menyandera Woo-jin. Sementara Dojol bisa berfokus menghadapi Sunwo. Hingga di suatu kesempatan Sunwo berhasil membanting Dojol dan bergegas membuat mobil tancap gas sehingga nyawa Toi dalam bahaya besar. Sayangnya Dojol belum bisa menolong Toi
berhubung dirinya masih terlibat perkelahian sengit. Untunglah dari arah sebaliknya, tampak Kapten Jae-byung memacu mobil sangat kencang, lalu menabrak mobil Toy yang membuat besi runcing terlepas dan otomatis menyelamatkan Toy. Kembali ke pertarungan, walaupun Sunwo memiliki skill bela diri di atas rata-rata, namun Dojul tetap mampu memberikan perlawanan sengit. Di antaranya seperti memberikan bantingan keras, bahkan memukuli selangkangan Sunwo yang membuatnya ngilu setengah mati. Sialnya, ketika Dojul sedang mengeluarkan borgol, tiba-tiba Sunwo masuk ke dalam mobil dan berusaha tancap gas meninggalkan TKP. Untunglah Kapten Jae-byung sigap memberikan tumpangan, sehingga mereka bisa membuntuti mobil Sunwo. Tetapi sungguh di luar dugaan, ternyata pihak kepolisian sudah menanti kedatangan Sunwo tepat di ujung lorong tersebut. Merasa posisinya sudah tersudut, lantas Sunwo memilih jalan keluar ekstrim, yaitu dengan menabrakkan mobilnya ke mobil tumpangan Dojul serta Jae-byung. Untunglah Dojul serta Jae-byung sigap banting setir, mereka pun berhasil selamat dari tabrakan itu. Sedangkan Sunwo, mobilnya terpelanting ke depan. Meski begitu, Dojul tetap berusaha keras menyelamatkan nyawa Sunwo. Ia tidak mau membiarkan Sunwo mati begitu saja, sebab Sunwo harus mempertanggungjawabkan semua kesalahannya selama ini. Ya, hingga pada akhirnya baik Sunwo, Toy maupun YouTuber Park berhasil selamat. Rentetan kasus pembunuhan pun terselesaikan, 넌 내가 조서 쓰면서 살살 죽여줄 테니까. di mana Kang Gun dinyatakan bersalah atas aksinya membunuh 12 anggota geng motor, sementara Sunwo atas kasus pembunuhan berantai. Kemudian di akhir film, memperlihatkan hubungan keluarga Dojul sudah kembali harmonis seperti sedia kala. Dan film pun berakhir dengan tidak bahagia, sebab hanya selang beberapa hari, Sunwo berhasil kabur saat dipindahkan ke penjara. 떠들썩하게 했던 일명 해치 연쇄 살인 사건의 범인 박선우가 무기징역형을 선고받고 교도소로 이송 중 탈주했습니다. 장난하냐? When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Say I'm